Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjut 45 sampai dengan 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian Tuhan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh. Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, dan kita miliki warisannya.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengelola tanggung jawab. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita melalui sebuah perumpamaan tentang pemilik tukang kebun atau tuan tanah. Ia membuka kebun anggur dan membuat pagar keliling, menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga di dalam kebun, dan menyerahkan kepada para petani dan berangkat ke negeri lain.
Perumpamaan yang disampaikan Yesus hari ini ingin memaparkan tentang dirinya sendiri. Dialah pemilik sekaligus penggarap dan ahli waris kebun anggur Bapaknya. Kita adalah orang-orang kepercayaannya untuk menjadi penggarap kebun anggurnya. Kita sebagai perpanjangan tangan Kristus, pemilik dan ahli waris kebun anggur Bapaknya. Kebun anggur yang dimaksud Yesus dalam perumpamaan ini adalah umat manusia. Mengelola manusia dengan manusia adalah sangatlah tidak mudah. Untuk itu, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa sebagai penggarap, kita menjadi pribadi penggarap kebun anggur yang bijaksana dan menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberikan sebuah kepercayaan yang besar kepada kita, dan Dia yakin bahwa kita akan mengelola kebun anggur itu dengan baik. Dalam mengelola atau menggarap kebun anggur itu, kita harus saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, saling membantu, dan bekerja sama dalam membangun sesama manusia. Yesus juga mengajarkan kita agar dalam kehidupan bersama menghilangkan pikiran jahat, cemburu, dengki, ambisi, rakus, dan lainnya. Sebab hal-hal inilah yang mengantarkan kita kepada tindakan kekerasan dan pembunuhan antara sesama manusia. Sama seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Di lain sisi, kasih Allah yang tidak membiarkan manusia celaka dan terjerumus dalam ketamakan, kesombongan, kecemburuan, dan lainnya. Maka Ia mengutus putranya di tengah-tengah kita. Yesus datang sebagai utusan untuk menyadarkan dan menobatkan kita sebagai manusia ciptaannya. Tujuannya agar manusia selamat dan kembali pada panggilan awalnya. Walaupun pada akhirnya manusia membuang Yesus dan membunuhnya sama seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Marilah kita berusaha hidup dalam kedamaian, sukacita, saling berbagi, saling mengasihi, saling menghormati, dengan membangun rasa tobat. Dengan demikian, kita menjadi pribadi penggarap kebun anggur yang bijaksana dan menghasilkan buah berlimpah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.